Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuza Pamutadin dengan NIM C0D08010, mahasiswa Universitas Jambi angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, program studi D3 Perpajakan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 22. Baiklah, langsung saja. Pemotongan PPh pasal 22. PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Subjek PPh pasal 22. Pertama, yang dikenakan. Subjek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Kedua, yang memotong. Subjek yang memotong PPh pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni wajib pajak badan pemungut saat pembelian dan wajib pajak badan pemungut saat penjualan. Pemungut PPh pasal 22 saat pembelian. Pertama, ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Keempat, kuasa penggunaan anggaran KPA atau penjabat penerbit surat pemerintah pembayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Pemungut PPh pasal 22 saat penjualan. Pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 6. Pihak lain yaitu marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan. 7. Pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/03/03/2023. Objek dan tarif PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 adalah transaksi atau kegiatan tertentu di bidang perdagangan barang yang menjadi dasar dikenakannya pemungutan pajak oleh pihak-pihak tertentu atau pemungut pajak. Artinya, setiap kali terjadi transaksi seperti impor barang, pembelian oleh pemerintah, atau penjualan hasil produksi tertentu, maka transaksi tersebut menjadi objek PPh pasal 22 dan pemungut pajak wajib memungut pajak dari pihak yang terlibat.
Yang pertama, atas impor. Yang menggunakan angka pengenal importir atau API, tarifnya 2,5% dikali nilai impor. Dan untuk non-API sebesar 7,5% dikali nilai impor yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN tidak final, semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN tidak final, dan otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN dan tidak final. 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah ini pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. 7. Dikenakan atas penjualan barang sangat mewah, yaitu pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah, kapal pesiar dan sejenisnya yang harga jualnya lebih dari 10 miliar rupiah, dan rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah, dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor mewah dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan berkapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Untuk tarif PPh 25-nya sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. 8. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, diatur dalam PMK 58/PMK.03/2022. 9. Pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan dan dipungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan dan atau harga jual emas batangan menurut PMK 48/PMK.03/2023. Dikecualikan dari pemungutan. 1. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk antara lain kawasan berikat dan FT berdasarkan PP nomor 6 1969 dan perubahannya PP nomor 26 1988 dan PP nomor 2 1973. Kiriman hadiah barang untuk tujuan keilmuan. 3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Saat terhutang dan pembayaran. 1. Atas impor barang. Terhutang dan dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Jika bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka tidak termasuk pengecualian. Ini dilunasi saat penyelesaian dokumen pabean. 2. Atas pemberian barang oleh bendahara pemerintah atau KPA atau penjabat pembayar atau BUMN tertentu dan bank BUMN. Ini dipungut pada saat pembayaran.
3. Atas penjualan hasil produksi oleh industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Ini itu ada TPM atau PM atau importir umum. Ini dipungut saat penjualan. 4. Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas. Bendahara pemerintah atau KPA atau pejabat pembayar BUMN tertentu dari Bank BUMN. Dipungut saat penerbitan delivery order atau DO. Penyetoran PPh pasal 22. Pertama, atas impor barang disetor oleh importir atau Ditjen Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank divisa, bank yang ditunjuk Menko, dan menggunakan surat setoran pajak. 2. Atas pembelian oleh bendahara pemerintah atau KPA atau pejabat pembayar disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk. SSP diisi atas nama rekanan dan ditandatangani oleh pemungut. SSP berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. 3. Pemungutan oleh pihak lain atau selain bendahara disetor ke kas negara menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Kesimpulan, PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan barang, baik impor maupun penjualan dalam negeri, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Pajak ini dipungut melalui mekanisme pungutan bukan pemotongan oleh bendahara pemerintah, BUMN, dan instansi yang ditunjuk. Untuk efektivitasnya, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan penyempurnaan regulasi. Sementara pelaku usaha dan masyarakat diharapkan memahami ketentuan PPh pasal 22 agar pelaksanaan perpajakan berjalan dengan benar, transparan, dan berkelanjutan. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sela Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.